Shalom untuk kita semua. Puji nama Tuhan, begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus di ibadah raya pertama kita pada minggu ini. Mari kita akan memuliakan nama Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Silakan kita sapa teman-teman kita samping kanan kita dengan senyuman termanis. Berikan senyuman termanis buat saudara-saudara kita samping kanan kiri kita. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang bulan Maret Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami selalu kami panjatkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Mari Bapa, Engkau melawat setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Engkau menjamah setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan menjadi upah yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tinggalkan segala beban kami. Kami mau fokus memuji muliakan nama Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mulai ibadah kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari saudara kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi Pelukis Cakrawala.
Bapak Saudara, kita lebih semangat lagi mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Saudara, amin. Kita angkat lagu pujian kita, terpujilah namamu Tuhan.
Mari kita siapkan hati pikiran kita akan menyembah Tuhan. Kita akan berikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana indahnya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kemana kami dapat pergi Tuhan. Menjauhi kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu Bapa, Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Untuk yang mengambil bagian, kami persilakan. Kita akan berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memberikan korban persembahan kita mau serahkan korban kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Pasal ini Tuhan, kami mau memberkati Tuhan. Kami memberikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami memberikan persembahan kami Bapa. Mari Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Setiap tangan-tangan berikan persembahan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Bapa. Terus Tuhan ajar kami Bapa untuk terus Tuhan memberikan korban bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
matamu. Amin, amin. Segenap hidupku Terima kasih. Hidupku adalah penyembahan. Amin, amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin, amin. Segenap hidupku Amin. persembahkan. Sedang coba dikasih Tuhan. Salib Kristus yang membuat saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Salib Kristus yang membuat saudara dan saya menerima anugerah yang begitu besar. Kita bersyukur hari ini, kita tahu bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita tahu sekarang hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Mari kita dengan lembut kita naikkan pujian ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah Penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakanku. dalam Amin. kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan pagi ini hidup kami berharga di mata-Mu. Amin. Hidupku berharga Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. segenap hidupku, segenap hidupku Mari sekali lagi katakan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku bersamakan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang meriah. Yes. Amin, amin. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah salib Kristus itu tetap berlaku, tetap bermakna bagi kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Kau terus hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami pagi ini. Dan terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan yang percaya. Kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan gereja kita. Kita doakan supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa di hari-hari mendatang. Puji Tuhan. Shalom bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah saudara-saudara masing-masing. Oke, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Sedang Jemaat Allah Getsemani sampai Cita. Dan saudara-saudara yang sudah hadir, mari kita tetap ya menjalani hidup ini dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kita akan masuk di dalam minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu di mana kita akan memasuki Minggu Paskah. Dan hari Jumat depan tanggal 2 kita akan merayakan hari besar kita, yaitu hari Jumat Agung. Jadi gereja akan membuka ibadah Jumat Agung pada hari Jumat jam 10 pagi di tempat ini.
Dan kita akan bersama-sama merayakannya dan memperingatinya dengan perjamuan kudus. Ya, beda benar-benar mengingat kembali betapa besarnya dan betapa lebarnya dan betapa tinggi dan betapa dalamnya. Dan kita akan bersama-sama memandang salib Kristus. Mari kita persiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu Paskah. Dan anak-anak sekolah minggu, anak-anak GKK sudah siap karena minggu depan, minggu tanggal 4 jam 3 sore mereka akan merayakan hari Paskah. Di mana yang mereka tunggu-tunggu adalah telur Paskahnya. Gitu ya. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut hari Paskah minggu depan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang untuk mempersiapkan diri kita memasuki Jumat Agung dan Minggu Paskah, hari kematian dan kebangkitannya Tuhan Yesus dari kematian. Mari kita baca judulnya. 1, 2, 3 ya. Salib Kristus buat orang percaya. Jangan lupa. Salib Kristus itu buat orang percaya. No Pak, kalau orang percaya ya nggak ada artinya. Salib Kristus hanya berarti, salib Kristus hanya berfungsi, salib Kristus itu memberikan makna bagi kita kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita tidak percaya, maka salib Kristus tidak ada gunanya bagi saudara dan saya. Sekalipun saudara pakai salung salib, ya, tapi kalau nggak percaya, maka salib itu tidak ada gunanya bagi kita. Dan hari ini kita akan terus menyadarkan diri kita bahwa salib Kristus itu hanya buat orang percaya. Maka salib Kristus akan powerful, maka salib Kristus akan berkuasa. Kita sering nyanyi, karena salibmu ku hidup, karena salibmu apa? Ku menang. Salib Kristus akan memberikan kehidupan. Salib Kristus akan memberikan kemenangan. Tapi catat hari ini, saudara yang di rumah, salib Kristus memberikan kemenangan dan kehidupan buat orang yang percaya. Catat. Bukan buat orang yang tidak percaya. Jadi jangan saudara merasa bahwa salib Kristus itu bagi saya. Kalau saudara dan saya tidak menjadi orang yang percaya, maka salib Kristus tidak ada gunanya bagi kita. Garis bawahi, salib Kristus bagi orang yang percaya. Yang nggak percaya, salib Kristus tidak akan membawa dampak apa-apa dan tidak akan membawa keuntungan apa-apa kepada kita karena kita nggak percaya. Dan mari kita lihat firman Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya kita terus menjadi orang-orang yang percaya kepadanya, kepada salib Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca. Saudara yang di rumah coba bisa catat Yohanes 3 ayat yang 36. Mari kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3 ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara garis bawahi Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada anak, artinya salib Kristus tidak akan berguna, tidak akan ada faedahnya kepada kita yang tidak percaya. Tetapi kalau kita percaya kepada anak, kepada salib Kristus, maka salib Kristus akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dengan diaktualisasikan dia tidak taat. Hati-hati. Aku percaya kok sama Tuhan Yesus, tapi nggak taat. Minggu karejo terus. Padahal Tuhan sudah siapkan berulang kali. Saya ingatkan Tuhan sudah siapkan Senin sampai Sabtu untuk kita bekerja. Minggu ini untuk Tuhan dan untuk keluarga. Saudara jangan minggu pun kerja terus. Tapi minggu itu untuk Tuhan, habis untuk Tuhan sama-sama kita makan satu keluarga. Makanya nggak usah mal-mal, yang penting kita ngumpul sama keluarga. Jadi mari jangan kita nggak taat.
Kalau saudara nggak taat, berarti saudara-saudara nggak percaya kepada anak, kepada Yesus. Dan barang siapa nggak percaya, saudara-saudara bawahi, murka Allah tetap ada di atasnya. Mari kita belajar jadi orang-orang yang tetap percaya. Nanti saya akan kerangkan bagaimana sih supaya kita tetap percaya kepada anak. Dan ketika kita percaya kepada anak, ketika kita percaya kepada salib Kristus, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Bukan murka Allah tetap ada. Dari bapaknya, anaknya, cucunya, cicitnya, hidupnya nggak karu-karuan. Kenapa? Karena murka Allah tetap ada di atasnya. Kutuk itu mesti ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Pujian tadi mengatakan Allah sudah menghancurkan kutuk-kutuk dan membebaskan kehidupan kita. Mari kita percaya Bapak kasih Tuhan. Katakan amin. Jelas ya. Jadi salib Kristus bukan kepada orang yang Kristen KTP-nya. Ingat itu. KTP-mu apa? Kristen. Tidak jaminan salib Kristus bagi kita yang KTP-nya Kristen. Tapi salib Kristus itu berguna memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara yang terus percaya kepada Dia. Ya bagi nggak percaya, orang yang nggak percaya sama Kristus, dia nggak mau lagi doa. Orang yang nggak percaya kepada Kristus lagi, dia mulai males ibadah. Orang yang mulai nggak percaya kepada Kristus, dia mulai mengandalkan kekuatan manusianya. Tadi pagi Tuhan kasih ayat, diberkatilah orang yang datang di dalam nama Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, jangan aku orang Kristen. Ini aku pakai salib nih. Tapi nggak mau taat, saudara. Taatnya muradul. Sudah ingat, murka Allah tetap ada di atas kita. Dan berikutnya mari kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Mari kita baca pelan-pelan. Sudah di rumah catat 1 Korintus 1 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Salib Kristus adalah kekuatan bagi kita yang percaya. Tetapi bagi yang tidak percaya, salib Kristus itu kebodohan. Bodoh kan? Mutu. Orang karo kan enak kalau bilang motu ya. Motu kel. Bodoh kan? Gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Salib Kristus itu buat orang yang percaya. Dan salib Kristus bagi orang yang percaya adalah apa? Kekuatan. Amin. Sudahkah merasakan bahwa salib Kristus itu kekuatan bagi kita yang percaya kepadanya. Tapi bagi yang nggak percaya, itu bodoh, saudara. Ngapain salib Kristus? Ngapain kita taat? Ngapain kita menderita, menyangkal diri? Iya. Suka-suka. Kita sering nyanyi ya. Suka-sukamu Tuhan. Tapi di mulut doang suka-suka. Tapi kenyataannya bukan suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya kita, Bapak kasih Tuhan. Jadi ingat tuh saudara. Pemberitaan salib itu bagi kita yang percaya itu merupakan kekuatan, Bapak kasih Tuhan. Tapi bagi orang yang nggak percaya, salib itu ya kebodohan. Kebodohan itu apa? Ya nggak ada gunanya. Untuk apa salib? Ujungnya saudara adalah binasa. Tapi ketika salib itu kita yakini saudara, itu akan menimbulkan kekuatan bagi kita. Dan jadi mari hari ini 2 ayat ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi kita. Supaya apa? Kita terus percaya. Supaya apa? Kita terus taat kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan coba-coba, sekali ini aku gak taat lah. Sekali ini aku coba libur dululah ibadah. Hati-hati saudara. Jadi mari kita belajar salib Kristus, jangan gampangan lah. Aku ini percaya salib gitu ya. Tapi gak taat saudara. Ya untuk apa saudara? Sudah percaya tapi gak taat. Tapi mari kita belajar untuk taat. Dan salib Kristus itu bagi kita yang percaya. Itu adalah kekuatan bagi kita. Dan mari saya akan masuk ke dalam poin saya. Mari kita lihat.
Filipi 3 ayat 18. Kita baca sama-sama pelan-pelan Filipi 3 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Jadi saya hari ini Tuhan ingatkan jemaatmu di Sampai Cita dalam menyambut Jumat Agung dan Minggu Paskah. Jangan sampai jemaatmu semuanya termasuk kau pendetanya. Siap Tuhan. Seteru menjadi orang-orang yang hidupnya seteru dengan salib Kristus. Ingat suatu, salib Kristus bagi kita yang percaya itu kekuatan. Salib Kristus bagi kita itu sebagai orang percaya itu memberikan impact, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi hari ini Tuhan ingatkan supaya saudara-saudara nanti Jumat Agung terima perjamuan kudus. Saudara-saudara ingat, jangan hidup sebagai orang-orang yang seterunya salibnya Kristus. Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi, banyak orang yang hidup sebagai seterunya salibnya Kristus. Dan hari ini Tuhan juga mengingatkan kita, jemaat-jemaat GSCA, Getsemani Sampai Cita, saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini, jangan hidup sebagai orang yang sebagai seterunya salib Kristus. Itu terjemahan terbaru. Mari kita lihat terjemahan berikutnya. Ini terjemahan firman Allah yang hidup, mengatakan demikian. Sebab telah sering saya katakan sebelumnya, dan sekarang dengan percucuran air mata saya ulangi. Paulus katakan, saya ulangi bahwa ada banyak orang yang menamakan dirinya apa? Kristennya aku, Kristennya kamu. Dari kandungan aku udah Kristen Tetapi melalui kehidupan mereka diperlihatkan bahwa mereka sebenarnya, kita baca sama-sama, memusuhi salib Kristus. Wow, hati-hati. Mari kita sambut Jumat Agung dan Minggu Paskah. Tuhan, ampuni aku. Jangan sampai aku memusuhi salib Kristus. Jangan sampai Tuhan hidupku Tuhan memusuhi Engkau. Terjemahan Alkitab mudah dibaca. Mari kita lihat terjemahan mudah dibaca. Aku mengatakan itu. Paulus mengatakan pesan ini kenapa? Karena sebab banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Dan sekarang sambil menangis, kukatakan lagi hal itu kepadamu. Saudara, mari kita sambut Jumat Agung dan Minggu Paskah. Refleksi diri kita. Jangan sampai hidup kita sebagai musuh salibnya Kristus. Saudara-saudara jelas, kalau saudara jadi seterunya salib Kristus, murka Allah tetap ada di atas kepala kita sampai keturunan kita. Tapi kalau saudara percaya, maka kehidupan itu kekal. Dua lagi terjemahan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Mari kita lihat. Terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu. Dan sekarang saya mengulanginya lagi dengan menangis, kata Paulus. Bahwa ada banyak orang yang hidupnya, kita baca sama-sama, merusak arti kematian Kristus di salib. Hari-hari ini banyak orang yang merusak arti kematian Kristus di salib. Banyak orang, kata Alkitab, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, banyak orang yang sudah merusak. Seakan-akan kematian Kristus itu enggak ada gunanya. Wow. Terjemahan sederhana Indonesia. Saya suka terjemahan ini, saudara. Mari kita lihat. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Saya mencoba berimajinasi bagaimana Paulus sedih kali. Dan hari ini saya coba menyatakan saya juga sedih Bapak kasih Tuhan bahwa ada begitu jemaat GSC Getsemani Sampai Cita. Saya sudah berulang kali, seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian semuanya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang banyak orang yang mengaku diri mereka
sebagai pengikut Kristen, pengikut Kristus, tetapi hidup mereka apa? Bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salibnya. SKT ya nggak mau mengampuni. Kristennya, ini KTP Kristen. Tapi hidupnya bertolak belakang. Kayu salib itu berbicara tentang hidup Kristus. Kita harus mencerminkan salib itu tentang pengampunan. Yesus berani masuk ke dalam kayu salib. Kenapa? Karena dia punya hati, punya kasih. Senggol sedikit 3 bulan mau cakapan. Kesenggol dikit 1 tahun baru bisa cakapan. Ini apa saudara-saudara? Saya juga sedih kalau lihat kalian semua. Anak-anak mudanya saudara. Emak-emaknya, bapak-bapaknya hidupnya bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat melalui kayu salibnya. Saudara. Gak ada pengampunan, gak ada kasih. Wah, hidupnya amburadul saudara. Katanya Kristen. Dan itu yang membuat sedih hati Paulus. Dan bukan 1-2 Paulus temukan di jemaat-jemaat ada di Filipi. Dan hari ini juga saudara-saudara, mari kita merefleksikan diri. Jangan jadi jemaat yang hidupnya itu seteru dengan Kristus. Bertolak belakang dengan apa yang Kristus perbuat. Kalau hari Minggu nangisnya gak kora-koruan, angkat tangannya gak henti-henti. Tapi mulai Senin udah berubah lagi hidupnya. Gak mencerminkan apa di hari Minggu. Jadi mari kita belajar, termasuk saya. Jangan hidup kita bertolak belakang. Gak taat. Dan mari kita lanjutkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata seteru? Kata seteru yang Tuhan bilang. Itu diartikan sebagai apa? Orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi mencemarkan Injil dan cara hidup yang tidak benar dan ajarannya palsu. Saya sengaja tulis agak besar supaya saudara ingat, kita tidak boleh menjadi orang yang hidupnya seteru dengan salib Kristus. Artinya Pak, kita ini mencemarkan Injil, mencemarkan apa yang Tuhan katakan dan cara hidup kita itu enggak benar. Saya sebagai gembala saudara di tempat ini, saudara-saudara, mari kita belajar, termasuk dimulai dari saya. Mari hidup kita jangan mencemarkan Injil. Ngaku-ngaku orang Kristen, judi masih jalan, togel masih jalan. Tapi dibilang, aku kalak orang percaya. Kalak gitu. Aku ini percaya sama Yesus. Anaknya sakit dikasih jerango. Itu apa saudara? Sekali lagi saudara, kalau saudara sakit, anak saudara sakit, nggak salah dibawa ke dokter. Tapi yang pertama kita lakukan kalau anak saudara sakit, apa yang kita lakukan? Berdoa. Dalam nama Yesus aku percaya anakku sembuh. Setelah sembuh, setelah berdoa, baru kita bawa ke rumah sakit. Jangan dikit-dikit bawa dokter. Dikit-dikit bawa dokter. Dikit-dikit pusing dikit bawa dokter. Giginya mau copot, bawa dokter saudara. Tapi katakan dalam nama Yesus dulu saudara. Percaya. Hidup kita bukan karena melihat, namun hidup saudara dan saya karena percaya. Saudara-saudara, sekali lagi rumah yang kami sedang bangun itu, kalau saudara lewat itu bukan karena kami melihat baru percaya. Tapi kami percaya dulu baru akan melihat rumah itu akan selesai. Amin. Mari hari ini saudara, jangan ngaku-ngaku orang Kristen, tapi hidupnya masih mencemarkan kebenaran firman Tuhan. Gak mau ngampuni, hidupnya amburadul, gak ada keintiman dengan Yesus. Yesus bilang, sia-sia orang bangun pagi-pagi. Tuhan memberkati kita saudara. Jadi mari hari ini saudara, seringkali kita mencemarkan Injil saudara. Mari kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang seterunya Kristus. Seteru adalah orang yang ngaku-ngaku percaya, tapi hidupnya cemar, mencemarkan Injil. Hidupnya, cara hidupnya enggak benar, suaminya 3.
Oh yang suami 3. Kalau mati semua ya nggak apa-apa. Mati kawin lagi, mati kawin lagi, mati kawin lagi nggak apa-apa. Ini suaminya nggak mati. Suaminya masih hidup tapi kawin 3 kali. Itu hidupnya nggak bener. Tapi bilang saya orang Kristen. Mari kita belajar. Nah mari kita lanjutkan. Apa sih membuat kita cemar? Mari kita lihat. Kita dipanggil untuk tidak lagi hidup demi apa? Demi apa? Demi perut. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita belajar bahwa saudara dipanggil Tuhan. Salibnya Kristus itu berbicara bahwa saudara tidak lagi dipanggil untuk hidup demi perut. Karena apa? Karena perut adalah lambang kepuasan hidup jasmani. Bila hidup oleh dan untuk perut, maka kita akan dikendalikan oleh pikiran-pikiran duniawi. Dan hasilnya semuanya itu adalah apa? Aib semata. Mari kita belajar untuk tidak hidup oleh dan untuk perut. Karena kalau kita hidup oleh dan untuk perut, maka kita akan dikendalikan. Karena perut itu adalah lambang kepuasan hidup jasmani. Perut ini, Tuhan pernah bilang, manusia bukan hidup dari roti saja. Ingat itu saudara. Jadi mari kita belajar. Saudara jangan mencemarkan Injil. Jangan hidup yang gak benar, ajarannya palsu. Ajar yang benar saudara, kita tidak dipanggil untuk hidup demi perut. Ya, bila kita hidup oleh perut dan untuk perut, maka kita akan dikendalikan oleh pikiran-pikiran duniawi. Artinya apa? Nggak cukup. Minggu pun masih kerja. Kenapa? Karena dikendalikan oleh perut. Aduh Tuhan, kayak mana nanti besok anakku kayak mana? Ingat lagu anak-anak kaget. Burung pipit tidak menanam. Saudara, bunga bakung. Tapi Tuhan pelihara. Sudah pernah lihat rumput yang kecil ya, itu dipelihara oleh Tuhan. Jadi tujuan kita ini bukannya sekedar ngisi perut. Katakan amin. Jadi minggu depan tidak ada lagi jemaat-jemaat yang minggu masih karejo sebelum beribadah dulu. Karena apa? Kita nggak dipanggil untuk perut. Karena perut itu lambang kepuasan hidup jasmani. Jadi mari kita belajar untuk dipanggil. Hidupku adalah penyembahan-Mu Tuhan. Bukan hidupku adalah untuk perutku Tuhan. No, saudara. Mari kita lihat berikutnya. Ini adalah hal-hal yang mencemarkan Injil. Yaitu fokus kita hanya perut. Fokus kita hanya perut, jasmani, kepuasan bagaimana saya puas di dunia ini. Tapi saudara-saudara, mari kita lihat berikutnya. Ketidaksetiaan kepada tugas, panggilan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ini juga bisa mencemarkan hidup kita. Bisa membuat kita menjadi seterunya Kristus. Saudara mulai lagi tidak setia. Saudara mulai enggak setia kepada tugas, panggilan, tanggung jawab saudara kepada Tuhan. Saudara mulai malas ibadah, mulai malas memberi, mulai malas lagi dan berdoa dan sebagainya. Ketika saudara mulai melupakan tugas saudara, panggilan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan, hati-hati. Itu akan menjadikan diri kita seterunya salib Kristus. Ketika kita jadi seterunya salib Kristus, bukan berkat, tapi murka Allah, kutuk akan ada di dalam kita. Tapi mari hari ini, yang pertama tadi, jangan jadikan perut sebagai tujuan hidup kita. Tapi jadikan Tuhan menjadi tujuan utama kita. Tuhan akan berkati. Perut itu yang dibutuhkan banyak bangsa. Semua orang butuh. Tuhan tahu kebutuhan dasar kita. Saudara jangan fokus yang ngejar ke perut. Tapi ngejarlah Tuhan. Karena Tuhan bisa memberkati saudara. Tuhan yang sanggup memberkati perut saudara. Jangan perut dulu yang difokuskan. Tapi fokus Tuhan. Karena Tuhan bisa memberkati saudara. Sekali lagi Bapak kasih Tuhan. Tidak ada orang tua yang rela anaknya makannya cuma sehari sekali. Tidak ada bapak yang ingin anaknya cuma makan itu setengah piring satu hari. Tapi bapaknya selalu ingin anaknya kenyang. Bapaknya selalu ingin anaknya itu gemuk. Diberkati Tuhan. Siapa ini? Saya tanya bapak-bapak yang hadir. Bapak-bapak pengen gak anaknya makannya cuma setengah piring. Telurnya, ingat masih
pelajaran yang saya kasih tahu. Saya masih ingat telur asin. Itu 1 dibagi 4. Waktu krisis tahun 98. Dan papa saya gak rindu. Gak seneng sih, hatinya nelongso. Lihat anaknya makan telur dibagi 4 tuh gak suka. Dia berusaha supaya next time anaknya bisa makan telur, 1 anak, 1 telur. Dan Bapak juga gak ingin perut kita kosong. Katakan amin. Tapi seringkali kita khawatir, seringkali kita gak percaya kepadanya. Sehingga apa, kita ngejar perut. Kita ngejar apa yang jadi kebutuhan kita. Mari kita berserah kepada Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Sing ada lawan. Mengalami kelesuan rohani, hilang semangat, tidak bergairah, hidup menjadi rutin dan biasa-biasa saja. Itu juga akan membawa saudara dan saya menjadi seterunya salibnya Kristus. Itu akan membawa saudara dan saya akan menjadi musuhnya salib Kristus. Hati-hati ketika saudara mulai kehilangan semangat, sudah nggak mulai setia lagi atas tugas dan tanggung jawabnya dan panggilannya kepada Tuhan. Mengalami namanya kelesuan, hilang semangat, nggak bergairah lagi menjalani hidup. Besok Senin lagi ya, akhir bulan lagi. Mari jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kita sedang nyanyi hari lepas hari. Kan gak berkurang. Kalau sudah nyanyi hari lepas hari, berkurang. Apanya? Cintanya? Enggak. Tapi apa? Hari lepas hari. Amin. Mama Miguel bertambah indah ya. Entar lagi anaknya 2. Aduh om pusing anak 1 aja. Aduh apalagi 2. Saya doain dia kembar nanti. Udah pas, kalau udah kembar udah 3 cukup. Gitu ya. Tapi mari hari ini Bapak kasih Tuhan, jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan yang namanya gairah untuk hidup ini. Katakan amin. Hidupku menggenapi mari setiap hari saudara berkata, Tuhan aku menggenapi firman-Mu hari ini. Aku akan diberkati, aku akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Mari kita bergairah. Mari kita bersuka cita. Mari kita akan semangat. Jangan lesu. Kalau saudara mulai kelesuan rohani, saudara akan dibawa untuk menjadi seterunya salibnya Kristus. Mari kita lihat Filipi 3:19. Kesudahan mereka ialah apa? Kesudahan bagi orang-orang yang kehilangan semangat. Kesudahan bagi orang-orang yang tidak setia kepada tugas panggilan dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Kesudahan bagi kita yang hanya perut yang menjadi nomor 1. Perut, pokoknya perut. Bagaimana isi perut lancar, aman. Sementara dia tidak tahu bahwa ada kehidupan yang jauh di atas perut. Apa kesudahan bagi mereka semuanya itu? Yaitu apa? Kebinasaan. Tuhan mereka ialah apa? Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada apa? Perkara-perkara duniawi. Saudara, kita masih hidup di duniawi. Enggak mungkin kita enggak bisa terlepas dari perkara. Tetapi saudara, yang Tuhan inginkan, mata kita ini bukan hanya tertuju semata-mata kita memikirkan bagaimana si David menjadi orang sukses, bagaimana si Leni ini bisa sukses, bagaimana ini supaya mereka tetap sekolah. Bukan hanya seperti itu saudara. Tapi mata kita ini saudara, tertuju bagaimana Tuhan akan membuat anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Sehingga saudara gak akan pernah khawatir, sehingga kita gak akan pernah ragu bahwa kasih Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi musuhnya Kristus. Kenapa? Karena ketakutan supaya anaknya sukses. Dia bekerja keras, dia banting tulang. Sehingga sudah mulai lupa hubungannya dengan Tuhan. Sudah mulai lupa bahwa kita dipanggil, hidup kita adalah penyembahan. Bapak kasih Tuhan. Mari hari ini, saudara, jangan semata-mata pikiran kita tertuju. Hari-hari ini jujur, saya mengatakan kepada saudara-saudara, pikiran saya hanya tertuju bagaimana rumah kami ini bisa selesai. Dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Kadang-kadang ketika saya mikir, aduh pusing. Aduh Tuhan. Tapi
mari kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Mari hari ini Bapak kasih Tuhan, kita berdoa supaya saudara-saudara tetap percaya. Nah pertanyaannya Pak Gembala, bagaimana caranya agar kita tetap bisa terus percaya kepada salib Kristus? Di tengah-tengah situasi yang mungkin saudara-saudara, aduh bisa ya salib Kristus ini membuat saya menang, bisa gak ya salibnya ini membuat saya bisa bebas. Tapi hari ini ada satu cara untuk kita bisa tetap percaya kepada salib Kristus, yaitu apa? Klik. Kita baca 1, 2, 3 ya. Penguasaan diri. Untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan, kita harus punya penguasaan diri. Mari kita lihat. Penguasaan diri dalam bahasa Yunaninya itu ekkratia. Sama-sama kita bilang ekkratia. 1, 2, 3 ya. Yang berarti apa? Menguasai keinginan dan hawa nafsu diri sendiri. Wah, menguasai. Kadang-kadang saya juga masih lost, masih gak bisa menguasai diri. Masih gak bisa menguasai keinginan dan hawa nafsu diri sendiri. Penguasaan diri adalah apa? Tahan nafsu, dapat mengendalikan diri, mampu mengontrol diri kita. Suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri kita dari mana? Dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Dan ini saya suka, belajar sabar, jangan memaksakan diri. Katakan amin. Jadi mari, itu yang membuat kita bisa connect. Itu yang bisa membuat kita tidak menjadi seterunya salib Kristus. Dan itu yang membuat kita bisa tetap percaya kepada Dia. Kita belajar sabar. Ngomel anakku, Tuhan gak tolong ya sama kamu. Tengok tetangga kanan kiri, TV-nya sudah layar datar. Tipindu, 5 orang diangkat gak sanggup. Aduh. Langsung jadi seterunya salib Kristus, datang ke Mbah Dukun. Dukun yang benar punya kuasanya 2, dukun pijat sama dukun beranak. Dukun-dukun yang lain tuh cuma ya tipu-tipu. Ya dukun beranak ya karena dia mau itu ya. Dulu sekarang bidan. Dukun pijat supaya kita apa? Supaya kita agak enak badannya. Jadi mari sabar, katakan amin. Siapa yang gak senang punya TV layar datar besar? Ada home theaternya di rumah. Excel itu saudara kalau datang ke rumah dia bilang gini, Pi ini TV-nya di sini Pi. Oh iya ya anakku. Tapi TV rumah tuh kecil. Jadi kita ganti yang besar. Oh amin amin. Saya bilang sabar. Jangan memaksakan diri, nanti utang gak terbayar, saudara ditagih, malu kita. Ya, tapi harus sabar, harus ada penguasaan diri. Jangan jadi seterunya gara-gara gak sabar pengen punya TV. Jadi melakukan kejahatan di mata Tuhan. Jadi mari belajar Bapak kasih Tuhan untuk penguasaan diri kita. Dan saya punya satu statement tentang penguasaan diri. Mari kita lihat, kita baca. 1, 2, 3 ya. Jatuh di aspal tidak seenak apa? Jatuh cinta. Ya benar ya. Siapa yang suka jatuh di aspal? Oh aku jatuh di aspal aja deh. Jatuh di aspal tuh gak seenak jatuh cinta. Jatuh cinta kayak mana Pak Gebi? Jatuh cinta. Wah berjuta rasanya. Enak. Tapi jatuh di aspal itu tidak seenak jatuh cinta. Kalau saudara sedang jatuh cinta hari-harian ini, waduh, serdek katanya. Aduh, pengennya tuh jumpa terus. Pengennya apa saudara? Pengennya itu telepon terus, pengennya sampai panas, sampai lowbat. Karena apa? Lagi jatuh cinta. Jalan pun mau. Saudara. Ke gereja, Om jauh Om. Pada rumahnya dekatnya. Di Bakatia. Enggaknya sekilo, sudah jalan enggaknya mati. Ayo gereja, enggak ada kereta, enggak ada ojek, enggak ada becek lagi. Sudah kaki sudah becek, enggak mau sudah kaki jadi puntung. Jadi gara-gara kena becek, kaki sudah jadi patah kan enggak. Kenapa? Karena jatuh di aspal tuh enggak enak. Ayo ke gereja melayani. Habis melayani, makasih ya atau berkati. Gitu aja.
Wah nggak enak, jatuh di aspal tuh nggak enak. Udah capek-capek melayani. Cuma bilang makasih ya, Tuhan berkati ya. Salam tempel dong gitu ya. Ini jatuh di aspal tuh memang nggak enak. Tapi kalau jatuh cinta, jalan 1 kilo pun dipala-palain. Aduh, jalan. Karena jatuh cinta. Tapi kalau jatuh di aspal, aduh sakit Tuhan, nggak enak. Mari hari ini saudara, jangan jatuh di aspal, jangan menjatuhkan diri di aspal. Itu nggak enak. Tapi mari jatuhkan diri kita, jatuh cinta sama Tuhan. Mari kita lihat berikutnya. Penguasaan diri itu seperti ini gambarannya. Jatuh di dalam dosa itu tidak seenak jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara jatuh, nggak enak, nggak enak. Tapi kalau saudara jatuh cinta kepada Tuhan, tuh, aduh, kapan ya hari Minggu ini kok nggak datang? Lama kali hari Minggu ini datang. Kenapa saudara jatuh cinta? Itu yang membuat saudara tetap percaya dan tidak menjadi seterunya salibnya Kristus. Yaitu jatuh cinta. Titik Puspa membuat satu lagu yang ya sampai sekarang masih relevan. Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Bahkan tai kucing pun rasanya coklat. Wah, karena sedang jatuh cinta. Tapi ada lagu juga saudara-saudara. Lagu yang sekarang yang saya dengar waktu di itu, tapi sekarang udah pindah. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan cinta. Ya, jadi mari hari ini saudara-saudara jatuh di dalam dosa tidak seenak jatuh cinta kepada Tuhan. Mari hari ini kita jatuh cinta kepada Tuhan. Mari hari ini kita benar-benar jatuh hati, jantung hatiku. Orang karo bilang biring manggisku. Jadikan Tuhan itu jadi biring manggisnya kita. Jadikan Tuhan itu ya kekasih jiwa kita. Orang Batak bilang apa Bu David? Matua apa? Dongan sauta. Pacar itu apa pacar? Suami. Halet. Jadikan Tuhan itu haletnya kita. Sehingga minggu itu udah persiapan total karena jumpa, karena jatuh cinta sama Tuhan. Mari hari ini menyambut Jumat Agung ini. Tuhan itu loh jatuh cinta sama kita. Sehingga dia rela jatuh di aspal. Dia rela menjatuhkan diri di dalam salib. Salib itu kan lambang kutuk. Tapi dia rela. Karena apa? Karena dia begitu besarnya cinta Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tua. Jadi mari hari ini. Kalau saudara masih senang jatuh di dalam aspal. Mari kita bertobat. Mari kita menguasai diri kita. Supaya kita gak jatuh di dalam dosa. Tapi kita jatuhnya di mana? Jatuh cintanya sama mana? Sama Tuhan. Katakan kepada suami, kepada anak, ayah anak-anakku. Jatuh dalam dosa itu gak enak. Terus enaknya mana? Jatuh cinta sama Tuhan. Gitu ya. Tuhan akan berkati kita anakku. Nah mari kita lihat. Bagaimana supaya kita suka jatuh cinta sama Tuhan. Tidak suka jatuh cinta sama yang namanya dosa. Yang pertama kita baca 1, 2, 3 ya. Hidup lebih berhati-hati dalam segala hal. Karena masa akan datang adalah masa yang sukar. Timotius 3:1 mengatakan apa? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan bagaimana Pak supaya saya enggak jatuh dalam dosa. Tapi jatuh cinta sama Tuhan. Karena jatuh cinta sama Tuhan lebih enak dibanding jatuh dalam dosa. Mari kita hidup berhati-hati. Mari hati-hati. Karena apa? Karena hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mementingkan perut. Orang akan mementingkan diri sendiri. Hati-hati. Jangan sampai saudara jatuh di dalam dosa. Tapi kita berdoa supaya setiap hari kita makin jatuh cinta kepada Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Makin setia kepada Tuhan. Hati-hati. Hal-hal yang kecil bisa membuat saudara jatuh dalam dosa. Tadi malam kadang-kadang saya sempat marah. Saudara. Sempat saya jatuh dalam dosa. Tapi setelah saya ngomong tuh jadi jadi nyesel juga saya ngomong itu saudara. Tuhan ampuni saya.
Karena kita nggak berhati-hati. Saudara. Saya nggak pernah mengkakokan orang, saudara. Jarang. Saudara. Mungkin bagi kita yang kau itu udah biasa. Otak kau ini mungkin biasa ya. Tapi kadang-kadang ketika saya ngomong nggak terbiasa itu dan jadi pikiran, saudara. Tapi mari hari ini, saudara, hati-hati, saudara. Hati-hati dalam segala sesuatu. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengelilingi kita, siap menerkam kita. Hati-hati, karena ada masa-masa yang sukar. Bagaimana supaya kita jatuh cinta sama Tuhan terus dan tidak jatuh dalam dosa? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Yang kedua, apa kita lakukan? Kita baca 1, 2, 3 ya. Perkuat iman kerohanian. Karena apa? Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara, mari kita perkuat iman kita. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang saudara lawan itu bukan saudara-saudara. Yang saudara lawan itu karena kedagingan. Bukan melawan kedagingan tapi melawan penguasa-penguasa. Melawan pemerintah-pemerintah. Penghulu-penghulu kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat. Jadi kalau suami saudara belum bertobat, suami saudara masih minum penjudi, musuhnya bukan suami saudara. Musuhnya ini yang menguasai itu jadi musuh kita. Jadi mari hari ini perkuat iman kita. Nomor 3. Yaitu apa? Selalu pandang salib Kristus. Karena salib adalah apa? Kunci kemenangan kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang kedua. Mengatakan demikian. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada apa? Kesempurnaan. Kata kesempurnaan itu adalah kemenangan. Jadi mari hari ini kita pandang salib Kristus. Yang keempat, yang terakhir, yaitu apa? Bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Karena apa? Bereskan hatimu di hadapan Tuhan dan sesama. Karena hati adalah apa? Sumber kehidupan. Kalau saudara nggak enak sama orang, saudara akan jatuh di dalam dosa. Kenapa? Kalau saudara nggak enak sama orang, nggak enak sama Tuhan, saudara akan jatuh dalam dosa. Tapi mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan dan sesama. Karena hati adalah kehidupan, sumber kehidupan. Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Katakan amin. Ada 4 yang harus kita lakukan supaya kita tidak suka jatuh dalam dosa. Ingat, jatuh di aspal tidak seenak. Jatuh cinta. Ingat kembali bagaimana sudah jatuh cinta. Berbunga-bunga. Aduh. Kalau sudah sebel nengok suami saudara, sebel nengok istri saudara, ingatlah bagaimana sudah jatuh cinta sama saudara-saudara. Amin. Amin. Hari ini aku gondok kalian nengok bapak si Butet ini. Bapak si Ucok. Bu, ingat bagaimana ibu jatuh cinta kelepak-kelepak sama bapak si Butet. Enggak teringat lagi om, enggak teringat lagi gitu. Udah enggak teringat lagi. Ya memang betul. 10 kebaikan kita, 1 kita berbuat jahat, 10 udah hilang gara-gara 1. Tapi hari ini hari ini mari kita belajar untuk kita terus jatuh cinta sama Tuhan dan tidak jatuh cinta dalam dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya ulang lagi, hati-hati. Hati-hati dalam segala hal. Kalau saudara hati-hati, mau pacaran hati-hati. Jangan sampai sakitnya tuh di sini. Hati-hati. Kalau saudara mau lakukan segala sesuatu, hati-hati dalam segala hal. Bukan berarti kita nggak berani melangkah. Tapi semua saudara melangkah, hati-hati. Jangan sampai saudara jatuh dalam dosa. Tapi jatuhlah cinta terus di dalam Tuhan. Yang kedua, perkuat iman kita, rohani kita. Dengan cara bagaimana? Kita sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Karena musuh kita adalah nggak kelihatan. Musuh kita bukan darah dan daging. Yang nomor 3, mari selalu pandang salib Kristus. Karena salibnya adalah kunci kemenangan kita. Yang keempat yaitu apa? Bereskan hati kita di hadapan Tuhan dan di sama. Kalau saya nggak suka nengok orang, saudara, itu seakan-akan sengaja itu ya. Diperlihatkan dia. Aduh, muncul lagi dia, saudara. Doa. Muncul lagi sudah sama dia, saudara. Itulah saudara, kalau kita nggak suka sama orang, nggak beres hati kita itu, iblis itu memang akan dimunculin supaya kita jatuh dalam dosa. Ingat, jatuh di aspal itu nggak enak.
Lebih enak apa Mak Arya? Jatuh cinta. Mak Arya pernah jatuh di aspal? Pernah. Mesui? Aduh. Mesui. Tapi kalau jatuh cinta, aduh, seakan-akan hari-hari yang susah itu nggak ada, lewat semua. Bereskan hatimu. Kalau saudara belum beres, saudara, saudara nggak bisa doa. Ini saya, saudara. Kalau saya nggak beres hati saya ini, selalu muncul, saudara. Dan itu saya bikin gondok sekali, saudara. Dan itu bikin saya sebel, saudara. Dan akhirnya ketika saya sebel, doa itu nggak bisa. Kenapa? Nengok dia tuh, pengen nyetes aja, saudara. Kalau bisa saya balikkan lagi sama mamanya, saudara. Tapi kan nggak bisa. Kayak mana mau dibalikkan, udah besar. Gitu ya. Jadi mari hari ini bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Karena itu akan membuat saudara akan terus jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bereskan hatimu di hadapan Tuhan dan di sesama, saudara akan jatuh dalam dosa. Tega, pergi. Opung David, saya akan melihat, Opung akan undang saya akan khotbah di hari pernikahan Opung yang ke-50 tahun. Amin, Pung. Undang saya ya. Jangan undang yang lain. Pak Pendeta, kami mau ucapan syukur. Kenapa, Pung? 50 tahun pernikahan emas kami. Wah. Kenapa bisa sampai 50 tahun? Hatinya beres. Suami istri hatinya beres. Tapi ketika suami istri hatinya nggak beres, boro-boro 50 tahun, boro-boro 25 tahun, boro-boro 10 tahun, 3 tahun boro-boro, 3 bulan, udah bisa ranjang. Kenapa hatinya nggak beres? Mari hari ini jaga hati kita, Bapak kasih Tuhan. Kalau saudara saudara nggak beres di hadapan Tuhan, saudara malas beribadah, saudara akan jadi musuhnya Kristus. Kenapa? Saudara kecewa sama Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, semuanya untuk apa, Bapak kasih Tuhan? Untuk kebaikan kita. Mari bereskan hati kita. Kalau saudara belum ada keberesan hatimu di hadapan kita hari ini, sebelum pulang, sudah bereskan, temukan, ya. Aku minta maaf ya nak weh, beres dah, lega. Kita 00 ya, saya masih ingat dulu ya. Kita 00 ya, 00, 00 kita, udah nggak ada apa. Mari hari ini Bapak kasih Tuhan, bereskan hati kita. Jangan ada keganjalan di hati kita. Ayo mau ibadah kakak, rumah siapa om? Si Anu, enggak lah om. Kenapa? Sakit. Ayo ibadah kakak, rumah siapa om? Alah, enggak om. Kenapa? Sakit. Wah gitu ya, kenapa? Rugi dia, kenapa? Migomaknya keluar minggu lalu kan? Rugi kalau sudah enggak datang, karena apa? Belum beres hatinya. Enggak makanlah migomak. Jadi mari hari ini saudara, bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Kenapa enggak gereja Pak? Sakit. Kenapa sakit? Tuhan gak jawab doaku. Kan Tuhan bilang Bapak, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami harus 6 tahun Bapak kasih Tuhan. Saudara saya juga 6 tahun. Tapi dia lebih diberkati Tuhan. Dia menyalip saya. Bahkan mendahului saya. Tapi saya harus sabar. Katakan, saya gak kecewa kok. Saat ini ngikut saya, tapi dia duluan dapat 2, entar lagi kembar lagi saudara. Tapi saya harus beres hati saya. Mungkin itu berkatnya Pak El dan Mama El. Supaya Pak Mael kan masih muda, supaya dia makin setia. Saya mungkin Tuhan punya atur waktu yang lain. Tapi saudara jangan kecewa sama Tuhan. Seharusnya kan saya duluan. Kan saya udah punya anak. Pak Sahat belum. Saya belum punya 2, dia sudah punya 3 ntar lagi. Kalau hati saya gak beres, apa yang terjadi Bapak kasih Tuhan? Saya bisa kecewa, bisa mundur. Katakan amin. Nah, jadi mari kita berdoa supaya Tuhan tolong. Nah kesimpulannya Bapak kasih Tuhan. Mari kita lihat kesimpulannya. 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya.
Kata kuncinya supaya saudara dan saya tidak jadi seterunya Kristus. Dan supaya saudara tetap percaya kepada salib Kristus. Yaitu apa? Bertumbuhlah dan pengenalan. Makin hari makin kenal Yesus. Makin hari makin bertumbuh. Dan tema kita hari ini, tahun ini adalah intimacy with Jesus. Mari kita bertumbuh. Mari kita terus tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Supaya saudara dan saya tidak menjadi orang-orang yang hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Tapi saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya kepada salibnya Kristus. Tidak mencemarkan Injil. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan masuki minggu-minggu Paskah kita. Ini adalah Prapaskah. Dan Jumat depan tanggal 2 kita akan masuk Jumat Agung, Bapak kasih Tuhan. Dan mari kita persiapkan diri kita dengan apa? Merefleksikan diri. Tuhan, izinkan saya tahun ini untuk merayakan Paskah, Jumat Agung dan Minggu Paskah. Supaya kami tidak mencemarkan Injil-Mu. Supaya kami memiliki cara hidup yang benar. Dan tidak ikutin ajaran palsu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sikilala lama-lama, sikilala. Sikilala lama-lama, sikilala lama-lama. Sikilala lama-lama, sikilala lama-lama. Sikilala lama-lama. Kami mau setia akan panggilan-Mu Tuhan. Kami mau setia akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Mari dengan lembut kita akan naikkan pujian ini. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Karena salib-Mu Tuhan kami akan menang. Karena salib-Mu Tuhan kami akan dilepaskan. Karena salib-Mu Tuhan kami akan menikmati kemenangan Tuhan. Karena salib-Mu ku karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan. Yes, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami menang Tuhan. Amin, amin. Kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Biarlah singerakan pujian ini. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena salib-Mu. Mari kita berdoa sedang jemaat. Mari hari ini kita sambut hari Paskah minggu depan. Mari kita jadikan diri kita bukan seterunya salib Kristus, tapi jadikan diri kita sebagai orang-orang yang tetap percaya, tidak mencemarkan Injil dengan cara hidup yang tidak benar. Yes, kami mau Tuhan, kami mau. Biarlah salib-Mu Tuhan akan terus kami rasakan. Biarlah kuasa salib-Mu Tuhan, biar terus kami akan nikmati Tuhan. Amin. Yes, biarlah kami terus setia kepada tugas panggilan tanggung jawab kami kepada Tuhan. Amin. Sedang jemaat kasih Tuhan yang hari ini mau mempersiapkan diri kita, berkomitmen tidak mencemarkan Injil dengan cara hidup yang tidak benar. Tapi saudara mulai hidup benar, mulai tidak menjadikan diri kita seterunya salib Kristus,
Tapi saudara dan saya mulai setia kepada tugas, panggilan, tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak lagi mengalami kelesuan rohani, kehilangan semangat, tidak bergairah. Tapi mulai hari ini berkomitmen, Tuhan aku mau hidup yang kujalani tidak bertolak belakang dengan kebenaran firman. Hidup yang kujalani hari-hari ini Tuhan, aku mau Tuhan, saya mau Tuhan. Hidup kami tidak dikendalikan oleh pikiran-pikiran duniawi, tapi kami mau percaya kepadamu terus Tuhan. Saudara-saudara, mari dengan kesadaran penuh. Jangan saudara merasa terpaksa, tapi saudara benar-benar ada kerinduan untuk jatuh cinta sama Tuhan. Bukan lagi saudara suka jatuh di dalam dosa, tapi kita lebih suka jatuh cinta kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Sudah berdiri di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, aku berdiri Tuhan pagi ini. Aku berdiri pagi ini bukan karena ikut-ikutan. Aku berdiri bukan karena aku malu, karena aku cuma gak berdiri, tetapi aku berdiri Tuhan, aku mau Tuhan hari ini. Hidupku bukan menjadi seterumu Tuhan, yang ngaku-ngaku orang percaya, tapi hidupnya tidak mencerminkan salib Kristus. Tapi hari ini kami benar-benar percaya, dan hidup kami Tuhan mencerminkan kebenaran. Saudara sudah berdiri, mari angkat tangan. Kita naikkan pujian ini karena salibmu Tuhan, karena salibmu. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa, lakukan mukjizatmu. Amin. Karena salibmu, karena salibmu Tuhan, kami menang. Amin. Engkau yang melakukan mukjizatmu. Mari katakan dengan iman kita. Sekali kita katakan karena salibmu Tuhan. Oh, karena salibmu, karena salibmu kami menang. Yes. Sanggup mukjizatmu, karena salibmu Tuhan. Yes. Yes. Amin. Mukjizatmu di hidupku. Amin, 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 amin. Terima kasih. Dan terima kasih Tuhan hari ini. Jadikan salib Kristus tetap berfungsi. Jadikan salib Kristus tetap bermakna bagi kita. Jadikan salib Kristus tetap berkuasa, membawa impact, membawa dampak yang baik bagi kita. Jadikan salib Kristus itu membawa kehidupan yang kekal bagi kita, bukan malah sebaliknya. Salib Kristus tidak membawa perubahan apa-apa bagi kita, karena kita menjadikannya sebagai musuh, sebagai seterunya kita. Tapi hari ini mari kita jadikan salib Kristus sebagai hal bukan musuh, tapi mari kita terus percaya kepadanya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau sambut Tuhan
minggu-minggu pasca kami akan berdoa Tuhan untuk hari Jumat Agung. Hari Jumat ini tanggal 2 jam 10. Kami rindu Tuhan melalui ibadah Jumat Agung. Kami benar-benar Tuhan tidak menjadikan salib Kristus sebagai seterunya kami, tapi kami jadikan salib Kristus itu Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang harus diberitakan. Karena salib-Mu Tuhan mengandung kekuatan rohani bagi kami ya Tuhan. Berkati kami dan berkati Tuhan ibadah Paskah Minggu Paskah tanggal 4 April minggu depan. Kami rindu Tuhan, kami mengalami kebangkitan bersama Engkau, bangkit dari kematian, bangkit dari dosa, bangkit dari kedagingan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya kami akan diperbaharui. Iman kami, kepercayaan kami akan semakin diperbaharui. Ajar kami untuk kami bertumbuh, ajar kami untuk terus lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan menjadikan salib Kristus untuk terus kami percayai, bukan menjadikan salib Kristus menjadi seteru kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati pada sore kami jam 5. Bagi sedang jemaat yang belum hadir di pada pagi, biarlah mereka juga Tuhan hadir di pada sore kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sedang terima kasih Tuhan. Mari kita akan pulang. Sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan, kita berkati desa kita sampai Cita. Kita berkati kota kita Medan. Kita berkati Indonesia. Lepaskan berkat bagi desa kita, bagi kota kita, bagi Indonesia negara kita. Yes, kami lepaskan berkat Tuhan untuk desa kami. Desa sampai Cita, Kecamatan Kota Limbar, Kota Medan Tuhan, Sumatera Utara, Indonesia. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu Tuhan akan membangkitkan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan melepaskan berkat buat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat anugerah besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Amin.